Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Tak henti-hentinya marilah sama-sama puja dan puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas cucuran nikmatnya yang kita terima hingga detik ini, yang mana tidak bisa kita hitung. Karena begitu banyaknya nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita. Sebagaimana difirmankan dalam surah An-Nahl ayat 18. Wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha. Dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, tidak ada satupun manusia yang bisa menghitungnya. Jadi sangatlah pantas untuk kita senantiasa selalu bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat tersebut. Bil khusus nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiyah, dan nikmat panjang umur. Semoga dengan nikmat-nikmat tersebut kita bisa menggunakannya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, sehingga kita menjadi hamba-hamba Allah yang taat, tunduk, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, serta para pengikutnya hingga yaumil akhir nanti. Dan harapan kita semoga kita termasuk golongan orang-orang yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, tak bosan-bosannya khatib berwasiat untuk diri khatib sendiri dan untuk jamaah sekalian, marilah sama-sama senantiasa kita tingkatkan kualitas ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya, siap menjalankan perintahnya dan siap meninggalkan larangannya. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, di hari Jumat yang berbahagia ini, yang penuh dengan berkah ini, perdana di awal tahun 2022 ini, marilah sama-sama kita kembali bermuhasabah, mengoreksi, mengintrospeksi, dan mengevaluasi atas apa saja yang telah kita lalui dalam perjalanan hidup ini. Sebagaimana disampaikan oleh Amirul Mukminin, Khalifah yang kedua Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, wazinu anfusakum qabla an tuzanu, fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghadan. Antuhasibu anfusakumul yaum wa tazayyanu lil ardil akbar. Yauma idzin tu'raduna la takhfa minkum khafiyah. Hisablah dirimu sebelum semua nanti dihisab, dan timbanglah dirimu sebelum nanti ditimbang. Karena nanti hisabmu akan lebih mudah jika engkau evaluasi dirimu sekarang, dan hiaslah dirimu untuk pertemuan akbar. Di hari akan ditampakkan semua dari kamu dan tidak ada yang tersembunyi. Sehingga dengan muhasabah tersebut kita akan dapat menata masa depan menjadi lebih baik. Karena masa depan belum sedikit pun ada cacat dan noda. Jadi jangan sampai cacat dan noda masa lalu terbawa di masa depan karena enggan untuk bermuhasabah di masa kini. Masa depan adalah waktu yang belum kita singgahi dan belum dipastikan bisa kita singgahi. Masa kini adalah masa yang saat ini kita berada di dalamnya. Teruslah bergerak mencari ridho dan berkah ilahi. Adapun masa lalu adalah masa yang telah terlewati dan belum tentu diberkahi. Oleh karenanya sangat perlu untuk dimuhasabahi. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, masa sama dengan waktu, dan waktu sama dengan kesempatan yang Allah berikan kepada makhluknya, terutama jin dan manusia, untuk menjalani kehidupan di dunia. Dan manusia makhluk yang mengetahui akan adanya waktu. Oleh karena itu manusia sejatinya hidup di ruang waktu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran ila akhiril ayah. Sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah ialah 12 bulan. Berdasarkan hitungan hijriyah maupun miladiah, semua waktu berjumlah 12 bulan. Itulah waktu yang saat ini kita berada di dalamnya. Dan kita mengetahui perjalanan waktu tersebut, bagaimana detik berubah menjadi menit, menit berubah menjadi jam, jam berubah menjadi hari, hari berubah menjadi minggu, dan minggu berubah menjadi bulan, serta bulan berubah menjadi tahun. Pagi berganti siang, siang berganti sore,
dan sore berganti malam. Semua terus berulang secara teratur dan konsisten dan bergerak secara monoton, namun membawa perubahan pada setiap makhluk, yaitu manusia, jin, hewan dan tumbuhan, serta bumi. Semua bisa hidup, tumbuh dan berakhir. Sungguh sangat merugi orang-orang yang tidak bisa memanfaatkan waktu yang Allah berikan dalam kehidupannya. Berkaitan dengan waktu tersebut, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah pada beberapa surat di dalam Al-Qur'an, wal fajr, demi waktu fajar, wad duha, demi waktu duha, wan nahar, demi waktu siang, wal asr, demi waktu sore, wal lail, demi waktu malam. Dengan sumpah Allah tersebut menandakan bahwa pentingnya waktu tersebut untuk manusia, dan manusia tidak bisa mengelola, dan manusia yang tidak bisa mengelola waktu, maka dia termasuk orang-orang yang merugi. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran surat Al-Ashr ayat 1 dan 2, demi masa, demi waktu sore, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, dan orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang lengah, dan orang-orang yang lengah adalah orang-orang yang lebih sesat, bahkan lebih sesat dari hewan ternak. Sebagaimana yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 179, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha, wa lahum a'yunun la yubsiruna biha, wa lahum azanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'ami bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Dan sungguh akan kami isi neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Mereka memiliki hati, tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka memiliki telinga, tetapi tidak dipergunakan untuk mendengarkan ayat-ayat Allah. Mereka seperti hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lengah. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah, berdasarkan ayat ini, jika tidak bisa memanfaatkan waktu dengan hati, mata, dan telinga yang kita miliki, maka semua akan sia-sia dan menjadi penyesalan, dengan penyesalan yang sangat mendalam. Sebagaimana disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin, syababaka qabla haramik, wa sihataka qabla syakomik, wa ginaka qabla fakrik, wa faragaka qabla suglik, wa hayataka qabla mautik." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Manfaatkan waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu kematian bagimu. Hadis riwayat Al-Hakim. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah, jika saat ini kita berada di waktu muda, manfaatkan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena banyak orang ketika tua tergopoh-gopoh, terseok-seok untuk mendekatkan diri kepada Allah, dan kebanyakan dari mereka mengalami kegagalan. Nauzubillah min zalik. Nabi Muhammad SAW bersabda, qalbu syaihi syabbun ala hubbil snataini, hubbil aish wal mal. Masih ada yang sudah berumur memiliki hati seperti anak muda, yaitu mencintai 2 hal: cinta berumur panjang atau panjang angan-angan, dan cinta akan harta. Hadis riwayat Muslim. Jangan jadikan masa tua sia-sia dengan tidak ada penyesalan dan kerinduan akan bertemu Sang Pencipta, dan jangan jadikan masa muda terlena seakan hidup sampai tua. Kemudian jika saat ini kita berada dalam keadaan sehat walafiat, jangan sampai terlena dalam urusan akidah, syariah, dan akhlak.
kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang-orang sakit, kebingungan ketika sakit, mencari kesembuhan di mana saja dan dengan cara apa saja, baik dengan kesyirikan, kebatilan, dan yang lainnya, asal bisa mendapatkan kesembuhan. Padahal kesembuhan atas penyakit adalah kuasa Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya dalam surah Asy-Syura ayat 80, wa iza maritu fahuwa yashfin. Apabila aku sakit, dialah Allah yang menyembuhkan aku. Dan hal yang melalaikan, dan ada dua hal yang melalaikan disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni'matani maqbunun fihi makasirum minan nas, as-sihhatu wal faragh. Dua nikmat kebanyakan manusia tertipu dengan keduanya, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kemudian, jika saat ini kita diberikan kelapangan harta, jangan ragu untuk memanfaatkannya di jalan Allah, dan itu akan menjadi harta yang kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam suatu riwayat, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang seekor kambing yang disembelih, apakah ada yang tersisa darinya? Aisyah radhiyallahu anha menjawab, tidak ada yang tersisa kecuali bahunya. Maknanya adalah bahu kambing. Nabi Muhammad SAW bersabda, tersisa seluruhnya kecuali bagian bahunya. Maknanya adalah bahu kambing tersebutlah yang habis dimakan, dikunyah, masuk melalui kerongkongan dan sampai ke lambung. Sedangkan bagian yang disedekahkan akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika saat ini kita berada di waktu lapang, manfaatkan hati kita untuk memahami ayat-ayat Allah. Manfaatkan mata kita untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, dan manfaatkan telinga kita untuk mendengarkan ayat-ayat Allah, dan manfaatkan lisan kita untuk membaca ayat-ayat Allah. Dan waktu lapang itu harusnya bisa kita dapatkan dan rasakan ketika muda, sehat, dan berharta serta hidup, sebelum semua kesempitan datang yang akhirnya sulit untuk mengoptimalkan kedekatan diri dengan Sang Pencipta. Kemudian yang terakhir, yang sama-sama kita rasakan saat ini, yang kita masih berada di dalamnya, yaitu waktu hidup, yang mana dalam menjalani kehidupan ini kita semua bisa bertemu dengan yang namanya muda, tua, sehat, sakit, berharta, miskin, lapang, dan sempit. Semuanya adalah hal-hal yang Allah berikan kepada kita untuk terus mendekatkan diri kepadanya sebelum kematian datang, yang semua penyesalan tidak lagi berguna dan tidak ada kesempatan maupun waktu untuk kembali hidup di dunia. Kematian adalah akhir dari perjalanan waktu hidup makhluk di dunia. Semua kelezatan akan terpotong oleh kematian. Oleh karena itu, perbanyaklah ingat akan kematian, sehingga kita bisa menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan sesuai dengan apa yang Allah inginkan, yaitu beribadah kepadanya, sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran surat Az-Zuriyat ayat 56. Jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Sebuah kalam indah, sebuah perkataan indah dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Aku pernah bersama dengan seorang sufi. Aku tidaklah mendapatkan pelajaran darinya selain dua hal. Dia mengatakan bahwa waktu bagaikan pedang. Jika kamu tidak memotongnya, maka dia akan memotongmu. Jika tidak tersibukkan dengan kebaikan, pasti akan terjatuh pada perkara yang sia-sia. Akhirnya, demikianlah khutbah yang singkat ini. Semoga menjadi manfaat untuk kita semua. Jika ada kebenaran, itu pasti datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika ada kesalahan, itu pasti dari kelemahan al-fakir sebagai manusia yang lemah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal 'asr, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim
على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah hamdan kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ma'ittas salat ainu binazarin wa uzunun bi khabarin amma ba'd. Faya ayuhan nas ittaqullaha ta'ala wa zarul fawahish ma zahara minha wa ma batan wa hafazu ala ta'ati wa huduri jumati wal jamaah. Wa'lamu anna Allaha amarakum bi amri bada fihi bi nafsi wa sana bi malaikati kudusi faqala ta'ala wa lam yazal qailan aliman inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Allahumma warda 'anil khulafa'ir rasyidin alladzina qadu bil haqqi wa kanu bihi ya'dilun Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an ashabi wa anit tabi'in wat tabi'in tabi'ina wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa nahnu ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa damir a'da'ad-din. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma idfa' 'annal bala wal waba war riba waz zina wa zalazila wal mihan was su'al fitan ma zahara minha wa ma batan an baladina hadza khassa wa an sairi biladil muslimina amma ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'izil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal